Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Silviani dari PIAUD 6C. Saya akan mempresentasikan tugas akhir yaitu PPT yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Anak Usia Dini. Pengertian anak usia dini adalah anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan, intelijensi, sosial, emosional, dan bahasa dan komunikasi. Pengertian interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok, di mana individu tersebut saling mengubah, saling mempengaruhi satu sama lain. Dari individu yang lainlah individu tersebut dapat berubah, belajar, dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu ada faktor imitasi, faktor sugesti, dan faktor identifikasi, dan faktor simpati. Faktor imitasi yaitu anggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan pada faktor imitasi saja. Faktor sugesti yaitu faktor yang dimaksud ini mempengaruhi psikis, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah psikologi, berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Faktor simpati. Simpati adalah perasaan tariknya orang satu terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan seperti yang pada proses identifikasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain pola asuh, lingkungan, teman sebaya. Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor paling dalam mengembangkan ataupun menghambat pertumbuhan kreativitas seorang anak yang bisa dibiasakan dengan suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai, saling menerima, dan mendengarkan pendapat anggota keluarga yang lainnya. Faktor lingkungan. Tujuan penciptaan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi multisensori anak adalah menyimpan dan mengelola lingkungan belajar yang dapat merangsang berbagai indera anak secara baik. Dalam pembelajaran hendaknya anak dibimbing untuk mengendalikan diri sendiri secara baik. Selanjutnya yaitu teman sebaya. Saat anak memasuki tahapan perkembangan dalam pengertian diferensiasi, di mana anak telah mengerti dan memahami orang lain, maka anak sudah tidak lagi melihat segala sesuatu yang dirinya atau apa yang disebut pemutusan pada dirinya. Yaitu selanjutnya dampak pemberian gadget. Dampak pemberian gadget ini yaitu ada dua. Yang satu dampak positif, yang kedua yaitu dampak negatif. Penggunaan gadget memiliki dampak tersendiri bagi para pengguna, baik orang dewasa ataupun anak-anak. Dampak yang timbul tergantung dengan bagaimana orang tua tersebut menggunakannya dan memanfaatkannya. Yaitu seperti kita memberikan anak gadget pada waktu ada tugas dari sekolah. Misalnya pada itu anak melakukan Zoom atau video call dengan gurunya, dan harus didampingi dengan orang tua. Sekarang yaitu dampak negatif. Penggunaan gadget juga berdampak negatif bagi anak. Aneka aplikasi gadget yang berisi game, video yang mengandung
sara ataupun ajaran sesat, sekalipun semua media dan dalam jangkauan akses yang sangat mudah dan cepat. Dalam hitungan detik saja, penggunaan gadget yang berlebihan, apalagi dengan akses konten yang tidak baik seperti adegan kekerasan yang anak lihat dalam game dan film, serta pornografi, dipercaya dapat mempengaruhi secara negatif baik perilaku ataupun kemampuan anak. Dalam hal itu, kita mengajarkan anak apa saja sih yang harus dihindari dalam menggunakan gadget atau mengurangi penggunaan gadget pada anak. Contohnya, anak menirukan adegan yang dilihatnya di game yang dimainkan atau yang dilihatnya pada temannya, itu akan diterapkan di kesehariannya, yaitu memukuli ayahnya, ibunya, dan kakaknya, dan sebagainya. Itu sangat berbahaya bagi anak. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.